Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bugan, ketemu lagi dengan saya Diva Dwi Sulistiani. Selamat datang di podcast SMK Budi Utomo 2 Gandermangu. Kali ini saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dan di sini kita akan membahas bersama-sama tentang penerimaan peserta didik baru atau apa sih itu PPDB. Untuk awalnya nih Pak, bagaimana nih kabarnya Bapak dan hari ini? Dan bolehkah Bapak perkenalan untuk awal ini Pak? Ya, untuk kabar hari ini alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Dan semoga kabar Mbak Diva sehat juga ya. Ini Pak, alhamdulillah. Ya, untuk hari ini terima kasih sudah dialokasikan waktu untuk ngobrol ya terkait dengan PPDB. Kemudian mungkin sebelum masuk ke babak baru, pertanyaan baru, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Marlim, nama yang cukup pendek saja. Ya. Alamat saya di Desa Tabaksari, Kecamatan Binoja. Kemudian saya bergabung dengan SMK Budi Utomo ini tahun 2006. Sampai sekarang sudah sekitar berapa? 17 tahun ya. Kurang lebih seperti itu. 17 tahun. Kemudian dari 2019 sampai sekarang dipercaya sebagai kepala sekolah. Dan itu pun di Bandung ini saya masih baru 2 tahun di kepala sekolah. Kemudian banyak sekali pengalaman atau momen-momen yang sangat baik ya, di dalam perjalanan SMK Budi Utomo dengan Bandung ini. Kemudian untuk visi dan misi daripada SMK kita ini adalah lembaga pendidikan swasta terbaik yang menekankan pada hard skill atau kemampuan teknis, soft skill, kemampuan non teknis, dan attitude atau karakter, serta menemukan growth mindset atau dalam kemampuan pola pikir bertumbuh. Nah, ini yang menjadi sangat penting ketika kita berada dalam zaman yang sekarang ini. Growth mindset itu akan membawa kita ke alam yang lebih berkembang lagi. Nah, itu untuk misi. Kemudian misinya itu melaksanakan budaya kerja industri berbasis 5R. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan akademis bagi seluruh siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada keterampilan dan kecakapan hidup. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter. Kemudian yang kelima, mewujudkan sekolah unggul yang berdampak positif pada masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan industri modern. Dan jangan lupa kita masih punya satu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu namanya core value. Nah, core value itu nilai inti, nilainya nilai. Apa itu? Nah, mungkin Mbak Diva pernah mendengar core value kita apa itu? Itu bisa. Ya. Bisa itu akronim daripada B-nya itu adalah bekerja keras, I-nya integritas, S-nya sinergi, A-nya adalah adaptif. Nah, dari bisa ini memungkinkan kita untuk bisa menyesuaikan atau bisa mengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Tentang sekolah kita. Boleh lanjut ya Pak? Boleh, monggo. Kalau boleh tahu nih Pak, kegiatan apa saja sih yang sudah berjalan selama 1 tahun ini Pak? Kegiatan yang sudah berjalan di tahun ini itu yang terakhir kali ini lah ya. Nah, itu ada job fair. Job fair itu kegiatan yang mendatangkan peluang kerja untuk yang sekarang kelas 12 maupun yang alumni. Ini adalah bentuk upaya kita untuk menyalurkan lulusan, sehingga
program yang sudah kita susun atau yang dari pemerintah sudah disusun, yaitu bekerja, melanjutkan wirausaha. Nah, ini upayanya kita adalah mengadakan dengan job fair. Nah, selain ada job fair juga kemarin dari program eskul ini masuk dalam 20 besar lomba video mengacara PBN yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan, dan ini adalah bentuk daripada pengembangan siswa-siswa yang ada di Kemang ini. Selain itu juga ada siswa kita ada yang lolos untuk mengikuti audisi di Dangdut Akademi 6 Indosiar ya, tahu. Tahu. Jadi juga daripada atau hasil daripada kegiatan yang dari dulu sudah berjalan yang namanya Budaya Garuda. Itu sih yang terbaru ini. Jadi sebenarnya itu banyak ya Pak kegiatan-kegiatan yang Pak selama 1 tahun ini ya? Iya, banyak sekali. Ada juga itu yang kemarin juga ikut di Raimunan Nasional, yang kegiatan pramuka itu ada. Kemudian ada yang di Paskibra kabupaten ya, itu juga ada, dan ya masih banyak kalau disebutkan ya nanti selesai. Oke, sebelum lanjut nih Pak, jadi apa sih yang dimaksud dengan PPDB dan kenapa orang tua itu harus memahami itu Pak? Apa arti dari PPDB Pak? PPDB itu singkatannya dari penerimaan peserta didik baru. Ya, secara arti yang secara ini bahwa kita sebagai orang tua itu kewajibannya adalah membekali anak-anak kita dengan ilmu yang cukup. Nah, kalau dulu ada yang menyampaikan dari sahabat Nabi gitu kan, kalau tidak salah itu siapkan anak-anakmu ilmu disesuaikan dengan zamannya. Nah, pentingnya itu ketika PPDB ini juga salah satu upaya dari orang tua untuk mencerdaskan kehidupan anak-anaknya di masa yang akan datang. Ini kalau ada anak yang pengen melanjutkan sekolah, ya orang tua harus mendorong. Itu sih yang menurut saya itu. Apa saja sih Pak program unggulan yang ada di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangung ini yang bisa menarik para calon peserta didik baru nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau program unggulan yang ada di sekolah ini itu kebetulan salah satu daripada sekolah unggulan adalah KPD itu di jurusan atau di program kalian teknik instalasi tenaga listrik, dan keunggulannya kita sudah bekerja sama dengan dunia industri yang mana itu bersedia juga untuk menyerap daripada lulusan kita. Kalau jurusan atau perkuliahan teknik tenaga listrik itu sudah bekerja sama dengan PT Anugerah Jaya Elektrika di Cilacap, kemudian dengan PT Sutanto Alexandra Elektronik itu yang memproduksi kabel Kitani. Nah, itu sudah bekerja sama dengan beliau. Kemudian dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang akuntansi pemasaran itu dengan PT Rita Supermul dan anak cabangnya. Kemudian yang teknik otomotif awal kemarin dengan Daihatsu, kemudian tahun depan ada pengembangan yang lain hanya dengan Mitsubishi. Kira-kira rencana program pengembangan selanjutnya itu apa tuh Pak? Rencana pengembangan selanjutnya kita coba untuk mendekat pada Komatsu, ya, Komatsu, kemudian untuk yang di pemasaran
atau bismen yang dengan akuntansi, itu nanti pengembangannya adalah di depan sana itu akan dibangun terkait dengan toko praktek. Intinya kegiatan itu untuk mengembangkan apa yang sudah dijalankan. Sekarang kan di pemasaran khususnya ya itu sudah berjalan terkait dengan operasi yang nah, nantinya itu akan dipindahkan ke bagian depan pinggir jalan raya supaya nanti untuk pelayanannya tidak hanya untuk warga sekolah, tapi bisa untuk umum juga. Berarti ini sifatnya untuk masyarakat juga, nopo? Untuk masyarakat. Oh. Masuk ke jalur nih Pak. Untuk SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu ini PPDB-nya ada jalur apa aja sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau PPDB di SMK kita ini ada jalur reguler dan ada jalur beasiswa. SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu kan salah satu sekolah favorit nih Pak di Cilacap ini. Tentunya banyak kan siswa kelas 9 SMP maupun MTS yang mau melanjutkan pendidikannya. Ada nggak nih kuota tertentu gitu Pak bagi siswa-siswi kelas 9 maupun MTS Pak? Kuota tertentu tentunya tetap ada ya, untuk kuota secara umum tahun depan ini sekitar 450 sampai 500 siswa untuk tahun depan, mudah-mudahan bisa tercapai dan dengan usaha yang tentunya akan luar biasa. Menurut Bapak nih, program keahlian mana nih Pak yang peluang kerjanya itu yang lebih baik nih Pak? Peluang kerja tentunya semuanya mempunyai peluang kerja yang baik. Iya. Tapi ada beberapa yang memang Lebih banyak. lebih besar, Oke. peluangnya lebih besar. Contohnya itu di TITL. Kenapa TITL? Sekarang pertanyaannya adalah perusahaan mana sih yang tidak pakai listrik? Iya. Rumah mana sih yang tidak pakai listrik? Semuanya pakai. Nah, mana itu peluang yang cukup lebar, cukup besar ada di TITL. Selain itu juga ada di pemasaran. Pemasaran sekarang perkembangannya juga sangat Membaik ya Pak? membaik, juga sangat modern juga. Gitu. Nah, sekarang banyak sekali marketplace yang sudah memasarkan. Bahkan pasar Tanah Abang saja hampir tutup gara-gara Marketplace. Nah, jadi peluang secara formal maupun informal di bagian pemasaran itu sangat luar biasa. Nah, itu kewajiban sekolah adalah membimbing anak-anak untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan industri 4.0 ini Pak. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pasti banyak juga di luar sana yang mau tahu jawabannya. Ada nggak sih Pak kriteria atau tes khusus untuk masuk ke SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu ini Pak? Kriteria khusus tentunya ada, yaitu karena kita itu adalah jurusannya Tekin, ada Tekia, Tekin, kemudian ada Bismen. Kemudian yang di bagian Tekin ini, kamu Tekin? Desain. Mau Bismen ya. Mengenai Tekin ini kan teknologi dan industri, yaitu kalau di SMK kita ada TITL dan teknik otomotif. Karena ada kriteria khusus, minimal itu tidak buta warna. Nanti kalau buta warna menyambung kabelnya itu akan bingung. Karena kabelnya ada warna-warni. Nah, itu akan menjadi kendala ketika kita buta warna. Nah, itu kriteria khususnya itu minimal tidak buta warna. Dan untuk tes khusus ya secara umum atau secara ini tidak bisa disampaikan ini ya pada kesempatan ini. Nanti pasti ada, bukan tidak ya mendekati dengan apa namanya tes psikotes lah. Itu pun tidak semuanya, hanya beberapa saja yang masuk di kategori tes khusus itu. Saya dengar-dengar nih Pak, di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu itu ada beberapa program beasiswa yang seperti tadi Bapak katakan.
baik beasiswa akademik maupun non akademik. Jadi apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan bagi calon siswa untuk mendaftar secara akademik maupun non akademik nih Pak? Nah ini yang memang perlu sekali masyarakat tahu atau mungkin calon siswa tahu bahwa di kita itu ada program beasiswa. Yang pertama itu beasiswa Sidikin, yang kedua Sidara, yang ketiga prestasi. Beasiswa Sidikin ini bantuan pendidikan untuk siswa miskin, katakanlah seperti itu. Nah ini benar-benar dijalankan, yaitu tidak membayar Rp1 pun, alias gratis 100%. Nah, yang sekarang sudah ada atau yang sekarang masih berjalan itu sejumlah 44 anak gratis ya ibaratnya itu ya. Nah, ketentuan daripada beasiswa Sidikin ini apa saja? Yang pertama, nilai rapotnya rata-rata berapa? Tahu? 75. Untuk ketentuan di nilai rapor. Kemudian aktif di salah satu kegiatan ekstra yang diwajibkan itu ada 2, yaitu aktif di pengurus inti OSIS dan ekskul pramuka. Jadi tambahnya bisa di yang lain, ROHI, sama PMR, PKS, voli, medsos ya. Tapi yang wajibnya ada 2, yaitu kalau tidak di pramuka, ya di pengurus inti OSIS. Itu yang jadi patokannya gitu. Nah kemudian ketentuannya apalagi yang ada di beasiswa Sidikin ini, ya nantinya akan mendaftar melalui jalur Sidikin, kemudian melengkapi berkas, dan nanti akan disurvei ke rumah untuk memastikan bahwa ini layak atau tidak menerima beasiswa Sidikin. Karena ini benar-benar gratis 100%. Tinggal kembali ke diri sendiri. Mau nggak meningkatkan ilmunya, meningkatkan kompetensinya dengan cara digratisi, gitu. Dan dari sekolah hanya terbatas ya, nanti untuk mengembangkan ke depan siswa itu bisa sukses dan sebagainya, ya sudah pernah kita bantu. Itu untuk yang Sidikin. Dan untuk yang Sidara, ini adalah beasiswa bersaudara. Artinya apa? Ya, dua-duanya masih aktif menjadi siswa di SMK Budi Thomas ini. Kadang ada pertanyaan, Pak, adik saya masuk kelas 10, kemudian saya lulus, kira-kira masuk dalam kategori Sidara apa tidak? Tidak, karena aku sudah alumni dan ini baru masuk. Itu yang kadang-kadang masih, Bapak saya kan 3 tahun masih di Budut kemarin, kemarin adik saya masuk malah tidak dianggap Sidara. Ya karena sudah alumni kan gitu. Berarti beasiswa Sidara ini tidak untuk alumni ya Pak? Tidak untuk alumni. Ya kecuali memang mendaftarnya sebelum lulus. Pengumuman lulusan. Nah, itu masih bisa dianggap sebagai beasiswa Sidara. Nah, yang berikutnya adalah beasiswa prestasi. Prestasi ini tentunya tidak memandang apakah itu punya saudara atau tidak di sekolah ini. Yang penting punya prestasi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan. Kemudian ada fotokopi rapot SMP atau MTS-nya, daftar. Dan nanti setelah diterima perlu direalisasikan untuk beasiswa prestasi. Dan selain itu beasiswa prestasi juga ada yang berkelanjutan, ranking 1 paralel lagi ya kan, lagi 2 paralel juga ada setiap semesternya ada. Itu tentu ada beasiswa prestasi itu. Nah tentunya kalau di SMP mau masuk ke SMK, dokumennya disiapkan ya, sertifikat penghargaannya,
rapotnya dan sebagainya, UKK atau PKTP itu untuk Beasiswa informasi prestasi. beasiswa Iya. prestasi Sidikin Sidara. Lanjut ya Pak. ya. Bagaimana nih Pak cara atau program sekolah untuk menghasilkan siswa maupun siswi yang siap terjun ke dunia industri itu Pak? Program sekolah untuk menghasilkan siswa yang siap terjun dengan industri atau dengan usaha dunia kerja. Yang pertama disiapkan adalah soft skill. Soft skill. Karena kalau nanti masuknya ke hard skill, itu akan lebih mudah dipahami kita soft skillnya bagus. Iya. Nah, sesuai dengan visi misi, tidak hanya soft skill saja, tapi juga Hard skill. hard skill, attitude, dan growth mindset. Nah itu yang menjadi Poin utama. poin utama di sekolah ini untuk menyiapkan alumni atau siswa bisa masuk ke dunia kerja. Nah, kemarin saya baru dari Komatsu, Jakarta, di sana menyampaikan bahwa perusahaan itu mencari anak yang berkarakter baik. Itu utamanya di situ. Ya, apa yang baik itu yang seperti apa? Ya? Disiplin, jujur, integritas, ya. Itu. Nah, kenapa perusahaan tidak mencari yang Pintar mungkin. pintar? Karena itu ketika anak belum pintar, kemudian dengan karakter yang baik, nanti akan disuruh ini mengikuti instruksi, disuruh itu yang mengikuti instruksi, dan ketika belum mampu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pasti akan jadi mampu karena karakternya sudah baik dan mengikuti instruksi atasan. Nah, jadi yang kita siapkan berbeda adalah soft skill, attitude, dan growth mindset. Nah, implementasi di sekolah ini seperti apa bentuknya daripada ini? Itu yang 7 gerbang sudah ditutup, ya kan? Terang banget, dihitung, di poin, tidak masuk di poin dan sebagainya. Ini bentuk usaha kita untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja dalam mendapatkan soft skill yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan menerapkan kedisiplinan yang tinggi itu membuat anak akan menjadi lebih terbiasa, karena daripada masukan yang ada terutama dari alumni yang sudah bekerja di Panasonic, di UT, di Medion, Sonaria, dan sebagainya ya, itu menyampaikan usulan atau menyampaikan wawasan gambarannya bahwa Pak dibuduk minta tolong untuk kedisiplinan ditingkatkan lagi Pak. Loh, ternyata kenapa saya tanya? Kenapa? Ini sudah Termasuk disiplin. disiplinnya sudah luar biasa di sini. Tapi Anda memberi masukan seperti itu kenapa? Ternyata kedisiplinan yang kita terapkan ketika di Dunia kerja. dunia kerja itu belum seberapanya. Contoh, ketika di sini terlambat 10 menit masih Diberi toleransi. yang penting isi kartu terlambatan masih bisa masuk. Tapi kalau di dunia industri, kalau 1 menit suruh pulang, besok tidak datang lagi. Makanya di sini harapan daripada orang alumni ini untuk meningkatkan kedisiplinan. Nah, itulah itu yang upaya kita atau program sekolah yang kita terapkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja. Berarti benar nih Pak, apa kata orang bahwa SMK Budi Tomo 2 Gandrung SMK Budi Tomo 2 Gandrung ini terkenal dengan kedisiplinannya nih, atau bisa disebut dengan nyata, ada bukti gitu loh. Iya, ya itu yang nyata sekali, banyak sekali yang menyampaikan juga di para masyarakat gitu ya. Itu banyak calon siswa yang tidak jadi masuk ke sini karena ketakutan duluan, nggak bisa mengikuti aturan yang ada yang seperti itu. Tapi ya itu adalah salah satu upaya kita untuk benar-benar menyiapkan supaya minimal mendekati dengan
kedisiplinan yang ada di industri itu saja sebenarnya, tidak untuk siapa-siapa nantinya, tapi untuk siswa tersebut. Kalaupun nanti sukses jadi apa, direktur, apa anggota dewan dan sebagainya, toh yang akan merasakan suksesnya kan pribadinya dan keluarganya, terutama orang tuanya akan jadi bangga. Nah, kita sebagai perantara, iya, perantara di sekolah, sebagai guru itu ya hanya ikut berbahagia saja ketika mendengar, Pak, si Anu jadi anggota dewan Pak di sana, oh, alhamdulillah. Nah, sini tinggal ngabali saja ya, kita bersyukur saja, senang. Itu sih. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Apa sih harapan Bapak untuk SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu ke depannya nih Pak? Harapan saya untuk SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu ini tentunya berharap akan semakin sukses, semakin maju dan semakin jaya. Ya, mengingat Budi Utomo itu diambil dari nama gerakan nasional, itu gerakan Budi Utomo tahun 1908. Dan sampai saat ini itu menjadi supporting utama kebangkitan nasional. Nah, pada itu harapan saya semoga SMK Budi Utomo ini, baik yang di Gandrumangu ini, akan mampu bertahan 100 tahun yang akan datang. Allahumma amin. Dan semoga semakin sukses, semakin maju dan semakin jaya. Harapan saya seperti itu, dan bisa mengantarkan anak-anak ke dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, ataupun yang mau berwirausaha maupun melanjutkan, karena semuanya serba terbuka untuk itu. Ya, apa namanya, PNB bekerja melanjutkan wirausaha, itu semuanya akan terpenuhi oleh SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu ini. Oke, terima kasih ya Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita pada kali ini. Sama. Oke Sobat Bugan, gimana nih, keren kan sekolah kita? Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Warlim selaku Kepala SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu ini. Oke, SMK Budi Utomo Gandrumangu ini ternyata memiliki banyak sekali keunggulan loh Sobat Bugan. Yuk, untuk adik-adik SMP atau MTS sederajat, segera gabung bersama kita ya. Untuk informasi lebih lanjut ada di bawah ini. Jauh-jauh dari Kendari, daftar sekolah di SMK Budi 2 Gandrumangu. Saya Diva Dwi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.